Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesti Putri dengan NIM 2104369 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu ketiga Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, bandingkan tampilan logis dan fisik data serta diskusikan bagaimana memisahkan tampilan yang dibutuhkan dalam aplikasi database. Jelaskan perspektif mana yang paling bermanfaat untuk setiap karyawan berikut. Program manajer dan auditor internal. Bagaimana pemahaman struktur data logis membantu Anda dalam mendesain dan menggunakan sistem database. Tampilan logis adalah bagaimana pemakai atau programmer secara konseptual mengatur dan memahami data. Tampilan fisik merujuk pada bagaimana dan di mana data secara fisik diatur dan disimpan dalam disk, tab, CD-ROM, dan lain-lain. Memisahkan tampilan logis dan fisik memungkinkan pengembangan aplikasi baru, karena programmer dapat berkonsentrasi untuk memasukkan kode ke dalam logika aplikasi dan tidak perlu memusatkan perhatian pada bagaimana dan di mana berbagai data disimpan. DBMS mengendalikan database agar para pemakai data mengakses, membuat permintaan, atau memperbarui tanpa harus mencari terlebih dahulu bagaimana dan di mana suatu data disimpan. Memisahkan tampilan fisik dan logis data juga berarti para pemakai dapat mengubah konsep hubungan antara berbagai bagian data tanpa mengubah cara data tersebut secara fisik disimpan. Dengan cara yang sama, seorang administrator database dapat mengubah penyimpanan fisik data untuk meningkatkan kinerja sistem, tanpa menimbulkan pengaruh atas para pemakainya atau program aplikasinya. Yang kedua, beberapa orang percaya teknologi database dapat mengeliminasi kebutuhan akuntansi pencatatan ganda atau double entry accounting. Hal tersebut memunculkan tiga kemungkinan. Yang pertama, model pencatatan ganda akan ditinggalkan, model pencatatan ganda tidak akan digunakan secara langsung, dan model pencatatan ganda akan ada dalam sistem database. Alternatif mana yang paling mungkin terjadi? Menurut saya, metode pencatatan ganda akan ada dalam sistem database, karena metode double entry diperlukan untuk semua bisnis yang diharuskan menghasilkan laporan aset dan liabilitasnya. Dengan sistem pencatatan seperti membuat perhitungan yang dilakukan lebih akurat, karena menunjukkan semua saldo akun. Dengan kejelasan informasi ini, maka kesalahan yang terjadi dapat dilacak jejaknya. Namun, jika sudah menggunakan metode double entry, maka kesalahan yang terjadi mungkin sangatlah kecil. Yang ketiga, Aston ingin menyimpan data mengenai pembelian persediaan SNS berikut ini. Yang pertama, nomor barang, tanggal barang, nomor vendor, alamat vendor, harga pembelian, kuantitas yang dibeli, nomor karyawan, nama karyawan, nomor pesanan pembelian, deskripsi, kuantitas di tangan, jumlah perpanjangan, dan total jumlah pembelian. Yang diminta yaitu buatlah desain seperangkat tabel relasional untuk menyimpan data, identifikasi kunci utama untuk setiap tabel, identifikasi kunci asing yang dibutuhkan di dalam tabel, implementasikan tabel menggunakan beberapa produk database rasional, ujilah spesifikasi dengan memasukkan data stempel, dan buatlah beberapa pertanyaan untuk mengambil dan menganalisis data. Yang pertama yaitu nama elemen data. Persediaan kunci utamanya yaitu nomor barang dan atribut lainnya deskripsi kuantitas di tangan. Pembelian kunci utamanya nomor pesanan pembelian, kunci asingnya nomor vendor dan nomor karyawan, atribut lainnya tanggal pembelian dan jumlah total pembelian. Pembelian dan persediaan kunci utamanya nomor barang dan nomor pesanan pembelian. Atribut lainnya jumlah yang dibeli, biaya aktual, jumlah perpanjangan. Vendor kunci utamanya nomor vendor dan atribut lainnya nama si vendor. Karyawan kunci utamanya nomor karyawan dan atribut lainnya nama si karyawan. Jumlah perpanjangan dan jumlah total pembelian tidak harus disimpan dalam database karena dapat dihitung dari nilai lain. Jumlah perpanjangan adalah jumlah pembelian dikali dengan jumlah unit. Jumlah total pembelian adalah semua jumlah perpanjangan untuk semua item pada pesanan pembelian tertentu. Yang keempat, di Aston Company ingin menyimpan data mengenai keterampilan karyawannya. Setiap karyawan memiliki satu atau lebih keterampilan khusus dan beberapa karyawan mungkin memiliki beberapa keterampilan yang sama. Masukkan fakta di bawah ini ke dalam database. Yang pertama, tanggal dipekerjakan, tanggal lahir, tanggal keterampilan yang diperoleh, nama karyawan, nomor karyawan, tarif bayaran, jenis keterampilan, nomor keterampilan, dan supervisor. Yang diminta yaitu buatlah desain seperangkat tabel rasional untuk menyimpan data, identifikasi setiap kunci utama di setiap tabel, dan implementasikan skema dengan menunjukkan beberapa DBMS rasional. Yang pertama yaitu tabel rasional.
Nama tabelnya fakta A, kunci utamanya nama karyawan dan kunci aslinya tanggal mulai dipekerjakan. Fakta B, kunci utamanya tanggal lahir, kunci aslinya tanggal keterampilan yang diperoleh. Fakta C, kunci utamanya nama karyawan dan kunci aslinya tarikh bayaran. Fakta D, kunci utamanya jenis keterampilan, dan fakta E, kunci utamanya nomor keterampilan. Beberapa bagian yang termasuk dalam kunci utama dan kunci asing. Yang pertama, kunci utama terdiri dari nama karyawan, tanggal lahir, nomor karyawan, nomor keterampilan, jenis atau berbagai keterampilan, supervisor. Kunci asing, tanggal mulai dipekerjakan, tarikh bayaran, tanggal keterampilan yang diperoleh. Primary key atau kunci utama adalah atribut, merupakan kandidat key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Primary key harus merupakan file yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai NULL. Pengertian lainnya dari primary key yaitu suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris di dalam tabel. Yang kedua, alternate key adalah kandidat key yang tidak terpilih. Misalnya, dalam suatu entity terdapat dua file yang bisa dijadikan sebagai kunci. Sementara yang boleh dijadikan kunci hanya satu, maka Anda harus memilih dari salah satunya. File yang dipilih disebut dengan primary key, sedangkan file yang tidak dipilih disebut dengan alternate key. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.